Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara mengenai bagaimana Israel telah gagal memelihara perjanjian, dan kemudian kita akan membandingkan juga dengan gereja dalam perjalanannya selama 2000 tahun ini kurang lebih. Apakah gereja juga sudah gagal sebagaimana Israel dalam hal memelihara perjanjian? Nah, mari kita melihat dulu secara cepat perjanjian Yahweh dengan Israel itu seperti apa. Dalam Keluaran 19:20 ya, itu disitulah di Gunung Sinai Yahweh mengadakan perjanjian dengan Israel diperantarai oleh Musa itu ya. Nah, di situ ada 3 hal yang Tuhan mau janjikan kepada Israel. Yang pertama itu ada di Keluaran 19, saya baca pakai ILT ini ya. Dikatakan, tapi ini perjanjian ini bersyarat ayat 5, jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka memang di prinsipnya maka ya, kamu pertama akan menjadi harta kesayanganku. Yang kedua, kamu akan menjadi imam dan raja-raja, imamat yang rajani. Yang ketiga, kamu akan menjadi bangsa yang kudus. Yang kudus itu artinya dipisahkan untuk maksud Yahweh dengan tujuan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain ya. Karena itulah dia kan sambungan daripada perjanjian Abraham itu. Oke. Kemudian yang namanya perjanjian harus ada aturannya ya, hukumnya harus ada. Nah, itulah dia hukumnya di ayat pasal 20. Itulah dia 10 hukum. Inilah sebenarnya yang ditulis oleh Tuhan sendiri di loh perjanjian itu. 10 hukum itu mengatakan ayat 2, akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, barulah diberikan 10 hukum ini. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan Tuhan, seterusnya. Oke. Nah, kita tahu dalam perjanjian Israel, tidak lama ini setelah kejadian ini, Israel minta anak lembu emas ya. Dia udah minta karena Musa berlambat-lambat di Gunung Sinai di atas, dan Israel sudah ini ya. Dan akhirnya Musa turun gunung dan menghancurkan 2 loh batu itu, loh perjanjiannya itu ya. Nah, dalam perjalanan Israel juga itu gagal di padang gurun itu 40 tahun mereka nggak beribadah kepada Tuhan itu. Itu khotbah Stefanus jelas di Kisah Para Rasul 7. Israel itu nyembah Molok, dewa Molok, apa semuanya itulah. Kemudian di tanah perjanjian demikian juga Israel gagal lagi ya. Masih dia ikut-ikutin bangsa lain, 7 bangsa itu masih ada sisanya ya. Dan seterusnya sampai Israel dibuang ke tanah perjanjian dibuang ke yang tahun 722 itu sebelum Masehi, dibuangnya ke Asyur, sebagian kerajaan utara itu, kerajaan selatannya dibuang ke Yehuda dan Benyamin itu dibuang ke Babel ya selama 70 tahun. Tapi nanti dia kembali lagi ya di bawah pimpinan Zerubabel, Ezra dengan Nehemia. Oke. Intinya Israel sudah gagal dalam memelihara perjanjian dengan Yahweh. Dan Yahweh melakukan tindakan membuat suatu perjanjian baru untuk Israel ya, terutama ya. Mari kita baca Yeremia 31, ini nubuat bahwa perjanjian baru akan Tuhan buat bagi Israel yang keluarga Yehuda. Saya baca dulu ya. Yeremia 31 ayat 31. Lihatlah hari-hari itu tiba, firman Yahweh, bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru dengan keluarga Israel ya, terutama dengan keluarga Israel ini ya. Ya, dengan keluarga Yehuda. Apa itu perjanjiannya? Perjanjiannya bahwa aku akan meletakkan Tauratku di dalam batin mereka dan akan menuliskannya di dalam hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan mereka akan mengenal artinya. Intinya begini, perjanjian lama Yahweh dengan Israel yang di Gunung Sinai sudah batal ya, sudah diganti ya. Sekarang Yahweh bikin lagi perjanjian yang baru untuk Israel dan Yehuda ya. Caranya, perbedaannya yang menyolok itu di mana? Hukumnya itu loh. Hukum Taurat yang tadinya ditulis Yahweh di 2 loh batu, sekarang dalam perjanjian baru Yahweh tulis itu di dalam hati orang yang percaya ya. Israel yang percaya itu ya, itu yang gereja yang dipimpin oleh grupnya Petrus itu ya, yang khusus orang Yahudi, itu hukum Tauratnya enggak lagi tapi ditulis itu di dalam batin ya. Memang ada pergumulan di situ ya. Sebagian orang Kristen Ibrani mau balik lagi ke dalam Yudaisme ya. Jadi Paulus nulis dalam surat Ibrani bahwa perjanjian lama itu udah usang, ini yang baru, ini yang lebih better, istilahnya lebih bagus istilahnya ya, di kitab Ibrani. Oke lah. Nah, sekarang kita dengan cepat lah dulu masuk ke dalam konteks gereja lah sekarang ya. Itu dalam perjanjian itu kan sudah jelas itu ya, Israel gagal dan Tuhan bikin lagi yang baru, dan hanya sebagian dari Israel yang menerima ya. Karena perjanjian baru, kita baca dulu ya, perjanjian baru itu
Coba dulu kita lihat di Matius. Ini perjanjian baru ya yang Tuhan buat dengan perantaraan Yesus ini. Mari kita baca dulu Matius 26 ya. Ayat yang ke-26. Dan sementara mereka makan, ini konteksnya mereka di malam terakhir Yesus sedang makan Paskah. Karena Yesus itu bukannya merombak hukum Taurat, tapi dia menggenapi dulu seluruh hukum Taurat. Digenapi, tidak ada yang tidak digenapi. Ya. Seluruhnya perjanjian lama itu digenapi oleh Yesus, itu sebabnya dia makan Paskah. Dalam hal ini penggenapan Paskah ini ya. Dia makan Paskah. Nah, setelah itu Yesus nyatakan bahwa akulah anak domba Paskah yang sejati, dan dia suruh murid-muridnya memperingati dengan cara ini, roti dan anggur itu ya. Inilah tubuhku, ya roti katanya. Kemudian Yesus ayat 28 saya bacakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai penghapus dosa. Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya Roh Kudus menulis dalam hati orang percaya, dalam batin orang percaya, ya. Jadi enggak lagi hukum Taurat, udah digenapi semua. Mau hari raya, Sabat kayak mau apa, semuanya udah digenapi. Nah, sekarang hukum Taurat itu tulis dalam batin. Nah, Yesus menyebutnya di Yohanes pasal terakhir, hukum baru kuberikan kepadamu, yaitu saling, hukum saling mengasihi. Inilah inti daripada kalau ditulis hukum Taurat dalam batin. Jadi intinya kasih. Ya, karena itu hukum Taurat kan Pak Yesus pernah ditanya, apa intinya, apa esensi apa yang tertanggal dalam hukum Taurat? Ya, kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segala hati, segala budi, dan kasihlah sesamamu. Jadi hukum kasih ya. Jadi jangan dibawa-bawa lagi hukum persepuluhan, hukum buah sulung lagi. Hukum ibadah harus di gedung ini. Nah, oke lah, sekarang kita lihat apakah gereja sudah jatuh sama seperti Israel? Jawabannya sudah. Kenapa? Oh ya, kita sendiri bilang nih di Wahyu pasal 2 pasal 3, gereja sudah jatuh ya. Nah, ini saya baca dulu ya. Kenapa itu? Sebabnya dipanggil para pemenang. Nggak usah kita baca semua ya pasal 2 pasal 3 ini. Tapi intinya ada 3 ajaran palsu yang membuat gereja jatuh. Tidak memelihara perjanjian baru yang sudah dinyatakan disahkan oleh darah Yesus itu. Apa itu 3 ajaran palsu? Dengan cepat ya gitu. Izebel. Kalau saudara baca Wahyu pasal 2 pasal 3, saudara akan ketemu 3 ajaran ini. Izebel, Bileam, Nikolaus. Izebel ini adalah suatu ajaran yang membenarkan perampasan otoritas oleh para pemimpin ya. Jadi tadinya semua murid-murid Tuhan tadinya kalau dalam Kisah Para Rasul terus gereja mula-mula mengikuti pimpinan Roh Kudus ya. Ada 70 kali sila Roh Kudus itu memimpin, mengarahkan, melarang apa semua penuh Roh Kudus. Tapi sekarang para pemimpin menarik murid-murid pada dirinya, bangun kerajaan sendiri, bangun denominasi sendiri ya. Itu dia di Kisah Para Rasul 28-30 dijelaskan. Oke. Kemudian ajaran Nikolaus. Nikolaus itu Niko dari dua istilah Latin. Niko itu menaklukkan, Laos itu kaum awam, laity ya. Jadi menaklukkan kaum awam. Ini para pemimpin yang menarik murid-murid pada dirinya, dia taklukkan kaum awam dengan memberikan ajaran-ajaran penundukan diri yang palsu lah, ajaran ini jangan menyentuh hamba Tuhan yang diurapi, jangan menyentuh biji mata Tuhan, macam-macam lah ajaran-ajaran seperti itu. Membuat jemaat itu jadi domba lugu, bukan lagi ngikut Yesus kemana saja dia pergi, tapi ngikutin para pemimpin itu ya. Nah, inilah yang terjadi dalam kekristenan. Kemudian ajaran ketiga itu Bileam. Otomatis para pemimpin harus dagang. Karena dari mana dia dapat uang untuk bangun gedung? Dari mana dia dapat uang untuk kehidupannya? Dari mana dia dapat uang untuk bayar pengejarnya? Jadi dia dagang. Apa yang didagangkan? Firman Tuhan, ya semuanya. Mulai dari buku kayak apa, kayak bahkan minyak urapan itu bisa didagangkan itu. Kayak pernah lihat itu ya. Pernah saya lihat Benny Hinn itu dagang itu. Apa minyak, katanya ini minyak urapan. Di televisi, saya dengan mata kepala saya nonton itu. Televisi TBN. TBN itu? Trinity Broadcasting Network. Saya nonton itu, dia Billy Graham bilang ini $20 ya. Satu botol begini. Padahal jemaatnya waktu itu udah 7 ribuan ya. Bayangkan berapa itu. Dia pelayanan seluruh dunia. Di Indonesia sering itu datang. Nah, dagang itu memang otomatis harus ya para pemimpin itu. Karena dari mana dia, sistem itu sudah begitu. Nah, sekarang saya tanya, apa yang dirusak ya oleh dunia kekristenan ini, oleh ajaran Izebel, Bileam, Nikolaus itu? Yang pertama, keimaman. Keimaman orang percaya rusak. Karena sekarang dibelah begitu, kalau Katolik itu imam, di sini umat, kalau Protestan itu kaum pendeta, di sini jemaat, ya. Yang kedua yang dirusak hukumnya. Aturannya hukumnya itu hukum dalam batin, mengikuti pimpinan Kristus dalam batin, tetapi sekarang hukumnya itu sudah aturannya masing-masing. Para pemimpin agama itu bikin sendiri. Tiap denominasi, tiap aliran bikin sendiri hukumnya.
mau hukum persepuluhan, mau-maunya aja lah, hukum buah sulung, mau dia hukum hari Minggu harus datang, harus ini, harus pokoknya mau sendirilah, bikin sendiri, hukum organisasi, hukum perjanjian lama dibawa-bawa, dan terutama duit ya. Cuman hukum yang lain lagi entah apalah hukum-hukum. Kedua yang dirusak, ya ketiga yang dirusak, ibadah. Ibadah Yesus yang mengajarkan perjanjian baru itu ibadah dalam roh dan kebenaran. Artinya ibadahnya batiniah, mengikuti pimpinan Roh Kudus kemana saja dia pimpin. Hari ini pimpin ke sini, hari ini bisnis ini, hari ini hari Minggu pun mau suruh kumpul keluarga, kumpul. Pokoknya nggak ada aturan-aturan agamawi kecuali hukum kasih itu, saling mengasihi ya. Nah, ketiga yang dirusak ini, tapi saudaraku, Tuhan punya kawanan kecil. Lukas 12 ayat 32 itu bilang Lukas kawanan kecil yang diberikan kasih karunia ya untuk memelihara perjanjian baru itu ya, untuk mengikut Tuhan, untuk akhirnya nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali mendapatkan kerajaan sorga ya, mengambil bagian dalam kerajaan sorga yang akan ditegakkan di muka bumi ini sepenuhnya ketika Tuhan Yesus datang. Biasa orang Kristen bilang kedua kali. Semoga saudara dan saya termasuk kawanan kecil dalam dunia kekristenan yang memelihara perjanjian baru ya, tidak melanggar hukum keimaman perjanjian baru, imamannya Melkisedek, semua imaman tidak melanggar hukum kasih dalam batin itu, kemudian tidak melanggar ibadah dalam roh ya, melainkan ikutin Tuhan ya. Kita sabar, kita percaya ya, Tuhan Yesus datang sebagai hakim, dia akan menilai semuanya, gerejanya akan dihakimi, dan kawanan kecil itulah yang dipercayakan oleh Bapa yang berkenan, Bapa memberikan kerajaan surga. Semoga saudara dan saya termasuk ya yang mendapat kasih karunia untuk memelihara perjanjian baru ya, yang menantikan kedatangan Tuhan, dan kita akan menerima kerajaan surga dengan tubuh kemuliaan yang akan ditegakkan di muka bumi ini. Haleluya, amin.